Semoga almarhum diterima di tempat terbaik di sisinya dan keluarga tabah. Kita ke informasi berikutnya. Bandara IMIP di Morowali melayani penerbangan internasional sejak 8 Agustus 2025. Dan izin ini ternyata tertuang dalam surat keputusan Menteri Perhubungan nomor 35 tahun 2025. Ya, pemirsa, entah apakah ini akan menjawab polemik mengenai bandara ini atau belum. Nah, tetapi bandara yang berada di kawasan PT IMIP Morowali, Sulawesi Tengah ini ternyata diketahui sudah memiliki penerbangan internasional sejak 8 Agustus 2025 dan telah beredar surat keputusan Menteri Perhubungan nomor 35 tahun 2025 bahwa Kementerian menetapkan beberapa bandar udara khusus yang dapat melayani penerbangan langsung dari dan atau ke luar negeri dalam keadaan tertentu dan sifatnya sementara. Salah satunya adalah Bandar Udara Khusus IMIP ini, pemirsa. Namun, bandar udara ini diperuntukkan untuk kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal atau angkutan udara bukan niaga seperti evakuasi, bencana, penumpang, dan kargo untuk menopang kegiatan usaha pokoknya. Akan tetapi pihak bandara harus memenuhi ketentuan seperti koordinasi dulu dengan instansi yang bertanggung jawab seperti kepabeanan, imigrasi, dan kekarantinaan. Penetapan ini pun berlaku 1 tahun sejak tanggal ditetapkan. Sebelumnya Bandara IMIP sempat heboh karena beroperasi tanpa adanya otoritas negara resmi seperti Bea dan Cukai serta imigrasi. Ya, informasi ini juga banyak tudingan ya yang ramai di media sosial. Presiden ke-7 RI Joko Widodo membantah bahwa ia meresmikan Bandara IMIP di Morowali. Jokowi menegaskan hanya meresmikan Bandara Maleo di Morowali. Saya nggak pernah meresmikan Bandara IMIP di Morowali, nggak pernah. Seingat saya yang saya resmikan adalah Bandara Maleo di Morowali. Itu yang membangun pemerintah. Tahun berapa, Pak? Udah lupa. Kalau yang IMIP itu saya kira miliknya swasta. Artinya ini menjawab tudingan bahwa itu diresmikan saat Pak Jokowi memerintah ya? Ya, semuanya kan hal yang nggak baik kan ditariknya ke saya. Terima kasih. Ya, kita ke informasi selanjutnya. Kakor Lantas Polri meninjau langsung kesiapan posko operasi lilin jelang periode libur Natal dan Tahun Baru 2025. Nantinya teknologi digital terbaru milik Polri disiagakan. Salah satunya adalah E3 drone patrol presisi. Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Irjen Pol Agus Suryonugroho memastikan pelaksanaan operasi lilin dalam menyambut periode Natal dan Tahun Baru kali ini akan menggunakan teknologi digital dari kepolisian. Hal ini ditinjau secara langsung di area komplek Command Center kilometer 29 pada Jumat pagi. Agus menjelaskan salah satu teknologi yang dimaksud adalah penggunaan ETLA, drone patrol presisi, di mana pada periode Nataru kali ini penegakan hukum akan dijalankan bagi pelanggar lalu lintas. Jadi tadi sudah kita cek dari sarana prasarana, termasuk juga kita pengecekan berkaitan dengan teknologi pengawasan, teknologi CCTV baik yang ada di jalan tol, yang jalan arteri, termasuk di pelabuhan. Sehingga dengan command center yang ada di kilometer 29, tentunya nanti kami akan kolaborasi dengan stakeholder untuk memantau kegiatan-kegiatan di 4 sasaran yang harus kita amankan. Diketahui operasi kali ini berkolaborasi bersama Kementerian Perhubungan, Jasa Marga, Jasa Raharja, PT ASDP, dan beberapa pihak penyedia internet di tanah air. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rizky Ihwal dan Marwi Caksono, iNews melaporkan. Pemerintah resmi memberikan sejumlah diskon tarif tol serta tiket transportasi untuk mendukung kelancaran mobilitas masyarakat selama libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Pemberian diskon tarif tol dan transportasi umum ini diharapkan dapat mengurai kepadatan jalur darat sekaligus meningkatkan belanja masyarakat. Pemerintah resmi
resmi memberikan sejumlah diskon tarif tol serta tiket transportasi untuk mendukung kelancaran mobilitas masyarakat selama libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Potongan tarif tol berlaku di 26 ruas jalan tol yang mencakup 2 ruas tol di Jabodetabek, 9 ruas tol Trans Jawa, 3 ruas tol Nun Jawa, serta 12 ruas tol Trans Sumatera. Diskon tarif tol diberikan di kisaran 10 hingga 20% selama 3 hari pada 22, 23, dan 31 Desember 2025. Untuk angkutan laut, PT Pelabuhan Indonesia memberikan diskon sebesar 20% berlaku untuk pembelian tiket pada 17 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026. Fasilitas serupa juga disediakan untuk layanan penyeberangan PT ASDP pada periode yang sama. Untuk angkutan kereta api kelas ekonomi, potongan diskon diberikan sekitar 30% untuk keberangkatan 22 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026. Sementara untuk angkutan udara, Mall Cikampek, Karawang. Inilah tabrakan beruntun truk kontainer yang menabrak 2 mobil dan 5 motor di lampu merah dekat Mall Cikampek, Karawang. Sejumlah kendaraan ringsek akibat terlibat tabrakan beruntun ini. Beberapa korban tergeletak di jalan. Seorang pengendara motor tewas, sementara beberapa lainnya mengalami luka berat. Petugas Satlantas Polres Karawang mengevakuasi kendaraan yang terlibat tabrakan beruntun. Sopir truk kontainer mengaku truk hilang kendali akibat rem tidak berfungsi. Saya lampu merah tahu, perapatan tahu. Jadi pelan-pelan, saya begitu mau masukin gigi, ya masuk, akhirnya nyelonong aja. Terpaksa beruntun lah begini gitu. 6:30. Untuk korban sendiri tadi Bapak memang udah nggak ketahan apa gimana Pak? Ya, maksudnya apa posisi lampu merah? Dia tahu, lampu merah tahu. Kata saya juga perapatan tahu. Berhubung remnya anginnya nggak ada bro. Otomatis bro nggak masuk gigi dari arah ini Pak, arah Surabaya. Menuju Pak. Polisi melakukan olah TKP dan melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab tabrakan beruntun. Kebakaran rumah terjadi di Kota Bogor pagi tadi gara-gara ledakan tabung gas bocor. Pasangan suami istri pemilik rumah pun terluka. Kobaran api membakar rumah warga di Kampung Babakan Baru, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Kebakaran diduga akibat ledakan tabung gas 3 kg. Pasangan suami istri pemilik rumah mengalami luka bakar serius hingga harus dilarikan ke Rumah Sakit PMI Bogor. 3 armada damkar dikerahkan ke lokasi kejadian. Ledakan kompor gas terjadi saat korban sedang memasak.